Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Abang Pendeta sangat senang dapat kembali mengajar sekolah minggu hari ini untuk kali yang kedua ya di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah mendengarkan persembahan pujian dari Bang Joseph Simorangkir yang musiknya diiringi oleh Inang Pendeta. Mari kita dengarkan. Tema kita untuk pelajaran minggu hari ini adalah memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi yang cerah ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan kembali kami Tuhan bersekutu dalam sekolah minggu kami untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati kami semuanya Tuhan, supaya kami dengan sukacita menghampiri hadirat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Dan dengan mempelajarinya Tuhan, kami akan bertambah dalam pengetahuan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sampai sedemikian pembacaan kita. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah memuliakan Tuhan
melalui pekerjaan. Tentu belum ada di antara adik-adik sekolah minggu yang sudah bekerja. Kalian masih bersekolah, kalian masih dalam belajar. Tetapi tema ini atau firman Tuhan ini tetap dapat kita renungkan ya, tetap dapat direnungkan oleh anak-anak untuk mengajak, untuk mengingatkan kita bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bekerja itu nanti kalau kalian sudah bekerja harus sungguh-sungguh dilakukan supaya kalian atau kita semua memenuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Salah satu ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan dengan tegas ya, jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini harus direnungkan ya. Tadi Amang Pendeta mengatakan kalian belum bekerja sekarang, tetapi belajar atau menjadi anak-anak yang diharapkan mengerjakan tugas-tugas dalam keluarga, itu adalah hal-hal yang dapat memenuhi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, bahwa anak-anak semua harus turut bekerja dalam keluarga, harus rajin belajar supaya masa depannya nanti dapat cerah. Karena masa depan yang cerah itu dipersiapkan sejak sekarang, sejak kecil, sejak kalian belajar. Itulah persiapannya untuk nanti dapat hidup dengan baik. Apa tugas kalian di rumah? Apa yang Bapak Mama tugaskan untuk kalian kerjakan di rumah? Dulu waktu Amang Pendeta masih kecil, tugas Amang Pendeta adalah menyapu rumah setiap hari, menyapu halaman. Kakak dari Amang Pendeta mempunyai tugas yang lain lagi, mencuci piring, mencuci pakaian. Dan tugas adik Amang Pendeta yang kecil, lebih kecil dari Amang Pendeta, waktu itu Amang Pendeta ingat, adalah membersihkan tempat tidur. Semua punya tugasnya masing-masing. Indah sekali ya kalau dalam keluarga semua dengan sukarela, suka hati, gembira melakukan tugas-tugas, karena memang harus bekerja bersama-sama supaya pekerjaan dalam rumah itu dapat dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan melalui mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu akan bertambah rajin nanti kalau disuruh mama, disuruh bapak, dan menolong adik, menolong kakak, semuanya dengan lebih gembira dilakukan ya. Ya, kembali kepada firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini hendak mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu bahwa dalam menanti-nanti Tuhan yang akan datang untuk kedua kali sekalipun, orang harus tetap bekerja. Orang tidak boleh malas-malasan, tidak boleh hanya duduk-duduk menanti kedatangan Tuhan itu. Dan ini berangkat dari pengertian tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki umat, orang-orang percaya untuk bekerja ya. Ada sebuah ungkapan di kalangan orang Yahudi, orang Israel, yang mengatakan demikian. Dalam bahasa Inggris dulu Amang Pendeta sampaikan lebih dahulu ya. Dikatakan demikian: He who does not teach his son or his daughter a trade teaches him to steal. Ada yang tahu artinya? Jadi seseorang, orang tua yang tidak mengajar anaknya, laki-laki atau perempuan, berdagang atau sebuah pekerjaan, kalau itu tidak diajarkan,
maka berarti dia sedang mengajari anaknya untuk mencuri. Luar biasa ya. Artinya anak-anak orang Yahudi Israel sejak kecil sudah diingatkan bahwa orang harus bekerja nantinya. Umumnya rupanya orang Yahudi itu banyak yang bekerja sebagai pedagang, bahkan rabi, pendetanya orang Yahudi juga seringkali mempunyai pekerjaan sebagai pedagang. Jadi bayangkan ya, kalau rabi atau pendetanya orang Yahudi menjadi pedagang, tentu akan menjadi pedagang yang jujur, tidak akan miring atau kurang timbangannya, atau kalau tidak ditimbang pokoknya dagang itu akan dijalankan dengan baik. Tetapi di balik itu, adik-adik sekolah minggu, yang dimaksud adalah bahwa setiap orang diharapkan untuk aktif mempunyai pekerjaan, untuk berjuang bekerja di dalam hidupnya. Memang sekarang ini banyak orang yang walaupun ingin bekerja, belum tentu dapat pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Kita tidak membicarakan itu saat ini, mungkin pada kesempatan lain, tapi dalam firman Tuhan ini kita diingatkan, adik-adik sekolah minggu diingatkan bahwa setiap orang haruslah bekerja. Kalau tidak, ia tidak akan dapat hidup dengan baik. Jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan, kata firman Tuhan. Adik-adik, sekali lagi ada sebuah ungkapan yang artinya kira-kira demikian. Orang Kristen, apa artinya Kristen? Kristen artinya adalah pengikut Kristus ya. Orang Kristen justru karena dia Kristen, haruslah ia menjadi seseorang yang bekerja dengan baik, lebih baik dari yang lain. Nah, dalam perkataan ini yang dimaksud adalah bahwa Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, menghendaki kita untuk bekerja. Pekerjaan kita itu sebagai orang Kristen mestinya lebih baik dari yang bukan Kristen, karena kita percaya Tuhan mengharapkan kita, Tuhan menginginkan kita untuk bekerja dan bekerja dengan segiat-giatnya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang sedang sekolah di SD, di TK, atau bahkan di SMP, kalian diminta untuk melakukan tugas bersekolah itu, belajar itu dengan baik. Dan dengan demikianlah kalian semua akan dihitung sebagai yang memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Dalam hal ini belajar. Ada sebuah ungkapan lain lagi yang barangkali sudah akrab pada kalian juga ya. Ora et labora. Ada yang tahu artinya apa itu ora et labora? Ya, pasti kalian sudah menjawab ya. Betul. Ora et labora artinya adalah berdoa dan bekerja. Jadi berdoa dan bekerja harus sama-sama penting. Ditempatkan yang pertama kata berdoa, karena memang dalam kata itu kita percaya bahwa hidup kita ini adalah ada karena Tuhan, dan karena itu kita harus selalu terhubung kepada Tuhan. Itulah doa ya. Kita harus terus-menerus berdoa dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, tetapi juga dalam masa-masa sukacita kita harus selalu terhubung kepada Tuhan, bersyukur bahwa Tuhanlah yang memberikan segala apa yang baik dalam kehidupan kita. Ora et labora. Yang kedua adalah bekerja.
Seperti firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa bekerja itu adalah sungguh-sungguh sangat penting, sangat diinginkan oleh Tuhan. Karena itu bekerjalah, belajarlah, lakukanlah tugas-tugas di rumah. Jadi dua hal itu tidak boleh tinggal salah satu di antaranya, berdoa dan bekerja. Itu juga artinya adik-adik sekolah minggu ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan. Hidup yang seimbang itu adalah hidup yang dua-duanya tadi dilakukan dengan sepenuh-penuhnya, berdoa dan bekerja. Hidup yang seimbang juga boleh dibahasakan dengan istilah yang lain atau perkataan yang lain, berdoa, bekerja, dan beristirahat. Jangan terus-menerus bekerja juga, tetapi juga jangan malas melakukan segala tugas-tugas dan pekerjaan yang baik. Berdoa, bekerja, dan termasuk juga di dalamnya jangan lupa istirahat. Prinsip ini telah dihidupi orang-orang percaya dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai dengan sekarang, dan teruslah harus kita hidupi sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam sebuah firman sangat menekankan hal bekerja itu. Coba dulu buka Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai dengan sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus sangat menekankan supaya kita orang-orang yang percaya harus bekerja dengan segiat-giatnya. Amin. Ayat hafalan yang untuk adik-adik sekolah minggu untuk hari ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ini cukup panjang. Cobalah juga dihafal ya. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.